Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda good listeners di pagi hari ini? Semoga seperti biasa ya, doa yang dipanjatkan setiap hari. Semoga Anda dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan tentunya juga bisa menjalani aktivitas Anda dengan lancar di pagi hari ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, di hari ini, hari Selasa ya, di 21 Maret 2023 kembali kita punya sesuatu yang spesial yang akan kita hadirkan untuk Anda good listener semua. Karena pagi hari ini kita akan berbincang dengan para narasumber dari BNN Kota Cimahi. Dan pagi hari ini juga kita membuka kesempatan untuk Anda good listeners yang mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau ingin berinteraksi secara langsung, ingin telepon secara langsung juga boleh. Anda bisa menghubungi WhatsApp di 085161280929 atau Anda juga bisa DM melalui Instagramnya Mix Radio @929mixradio. Dan untuk Anda yang mungkin pada pagi hari ini sedang berada di luar jangkauan kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, Anda juga tetap bisa mendengarkan perbincangan kita melalui streaming ya. Aplikasinya tersedia di Play Store, Anda bisa download Mix Radio Cimahi atau Anda juga bisa menikmatinya, bisa menyimaknya via browser. Anda tinggal ketikkan saja s.id/mixradiocimahi. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, pagi hari ini kita kedatangan para narasumber dari BNN Kota Cimahi. Selamat pagi, terutama terima kasih atas kehadirannya ya untuk Bapak Letkol CPM Julius Amra, Sarjana Hukum sebagai Kepala BNN Kota Cimahi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Terima kasih, suatu kehormatan ya kita bisa didatangi langsung nih ya oleh Kepala BNN Kota Cimahi. Kemudian juga ada Bang Wawan. Nah, Bang Wawan ini udah kali kedua ya hadir di sini. Iya. Selamat pagi good listener. Iya, selamat pagi Bang Wawan sebagai Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ya. Kemudian juga ada Bapak Hana Gumiarna SKM sebagai Katim Rehabilitasi. Selamat pagi Pak Hana. Selamat pagi Bu. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya seger banget nih ya. Seger banget nih pagi-pagi nih dari siaran. Iya. Kemudian juga ada Bapak Bagus Rampa SEMM sebagai Katim Pemberantasan. Selamat pagi. Pagi. Iya, kalem-kalem gimana gitu ya, Iya. Pak Bagus ya. Nah, para narasumber ini sudah meluangkan waktunya dan terima kasih ya sudah bisa juga mungkin nanti berinteraksi secara langsung dengan para good listeners ya. Kita menyebutnya good listeners, para pendengarnya Mix Radio. Nah, mungkin untuk Anda yang nanti ingin berinteraksi secara langsung juga bisa seperti tadi disebutkan di nomor WhatsApp di 085161280929. Oke, dan mungkin sebagai perkenalan ya, sebagai pembuka juga mungkin Bapak Kepala bisa menerangkan atau menjelaskan sebetulnya BNN itu sendiri. Kalau dengar sih kayaknya masyarakat sudah sering ya BNN itu, tapi sebetulnya BNN itu apa dan juga mungkin punya tugas khusus atau fungsi khusus di masyarakat ini, boleh dikenalkan ya Pak Kepala. Silahkan Pak Yulis. Terima kasih Ibu. Saya akan menjelaskan kepada para pemirsa, para pendengar ya. Ada beberapa visi BNN, yaitu yang pertama adalah mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Yang kedua adalah mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ketiga adalah visinya adalah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, artinya betul-betul secara masif kita berantas narkotika. Itu yang kedua, dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika secara profesional, itu daripada misi BNN. Tapi tugasnya BNN itu ada 10 di sini. Yang pertama adalah tugasnya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pergeseran narkotika. Yang kedua adalah tugasnya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pergeseran narkotika, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perusahaan narkotika. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi, ini yang paling pokok, medis dan rehabilitasi sosial tentang narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Yang kelima adalah memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perusahaan narkotika. Itu yang keenam adalah memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika. Tuh yang ketujuh, melaksanakan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan perusahaan narkotika. Itu sudah dilaksanakan oleh BNN Pusat kerjasama dengan dunia internasional, dengan negara-negara tetangga, dengan negara nasional, bagaimana melakukan kegiatan pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika. Yang kedelapan adalah mengembangkan laboratorium narkotika dan perkosongan narkotika. Yang ke-9 adalah melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perusahaan narkotika. Yang ke-10 yang terakhir adalah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam BNN ada fungsinya. Fungsinya yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, itu yang ketiga adalah rehabilitasi, dan yang keempat adalah pemberantasan. Itu adalah ada soft power approach, smart power approach maupun hard power approach. Itulah tugas dari BNN dan misi dari BNN sendiri. Jadi BNN ini merupakan lembaga non kementerian yang langsung di bawah presiden. Langsung di bawah presiden ya. Jadi lembaga non kementerian. Jadi bukan di bawah departemen atau kementerian ya. Nah, kalau melihat tadi tugas, kemudian fungsi dan juga visi ya dari BNN itu sendiri, sebetulnya mungkin ada 3 tugas pokok, yaitu dari pencegahannya sebelum terjadinya kasus gitu ya. Kemudian juga pemberdayaan termasuk ya. Kemudian kalau sudah terjadi kasus ada proses rehabilitasi dan juga tentu pemberantasan biar tuntas gitu ya permasalahannya. Nah, dan kalau nggak salah tadi Bapak menyebutkan ada pendekatan atau approach yang dilakukan secara pokoknya. BNN melakukan 3 jenis pendekatan ya. Ada soft approach, kemudian juga smart approach, dan juga hard approach ya. Nah, ini mungkin juga dilakukan oleh masing-masing bidang yang ada di BNN itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya menyangkut ini bidang pertama ya, yang merupakan pencegahan sebelum terjadinya kasus, kemudian juga pemberdayaan masyarakat nih, kayaknya Kang Wawan, Bang Wawan ya bisa menjelaskan sebetulnya dari sisi bidang pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat ini sendiri mungkin punya tugas pokok yang harus dijalankan agar pencegahannya itu optimal ya. Karena ini menyangkut kasus penyalahgunaan narkoba ini, sepertinya memang ini masalah yang cukup serius, dan juga kalau dari tingkatan usia kayaknya di semua tingkatan usia juga harus dilakukan pencegahan itu. Betul sekali. Nah, itu boleh dijelaskan sebetulnya apa sih yang menjadi tugas pokoknya dari bidang pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat ini? Iya. Makasih nih waktunya. Iya. Nih memang untuk masalah pencegahan ini bidang yang paling banyak kegiatannya. Gitu. Karena berdasarkan penelitian bahwa prevalensi narkoba yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba itu meningkat dari tahun 2019 ke 2021 sebesar 1,98%. Padahal itu lagi pandemi ya. Lagi pandemi itu, lagi gede-gedenya. Jadi dari 3 jutaan menjadi sekitar 4 jutaan. 1,98 itu sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Artinya tugas kita mencegah 97% masyarakat Indonesia agar tidak melakukan. Iya, betul. Jadi banyak sekali sampai di bulan-bulan kemarin, Januari Februari. Nah, kepala BNN Cimahi ini baru masuk di bulan Januari, itu langsung menugaskan kami untuk masuk ke seluruh sekolah di
Cimahi. Kota Cimahi. Awalnya kan sebagian-sebagian saja. Jadi kepala ini meminta minimal 1 kali dalam 1 tahun kita datang ke sekolah tersebut. Tahu dong Mbak, sekolah di kita ada berapa? Kebayang. Sekolah Kebanyak menengah itu dong. juga kan ada SMP dan SMA ya, Iya, sekolah TK menengah masuk, itu usia. Mbak. Oh iya. Ini kita TK Oh, masuk. sekolah Jadi dasar hampir dan TK sekitar juga. 300 lebih. Ya. Dan kita tidak bisa sendiri karena BNN cuma sedikit, jadi kami mengaktifkan dari rehabilitasi, Iya. dari pemberantasan. Dikerahkan semua. Iya, kepala BNN juga ikut. Pak Ilyas juga ikut ya. Iya, Dan akhirnya harus turun. alhamdulillah pada saat kemarin ada Mars Anti Narkoba yang dimasukkan rekor muri, Nah, itu. Cimahi menjadi terbaik terbesar se-Indonesia ketiga. Oh, Di yang Jawa Barat itu ya. kedua. Berapa pesertanya? 54.168. Ya Allah. 3 kecamatan loh. Iya. Ya. Iya, iya. Yang sekelas besar-besar banyak kecamatan Kabupaten Bandung itu sedikit. Iya. Tapi kita cuma 3 kecamatan semua merebak. 54.168. Alhamdulillah ya, berarti Itu salah satu sosialisasinya sosialisasi. jalan ya. Ini Padahal iya. hanya dengan menyanyi. Hanya dengan menyanyi kita melakukan itu. Kemudian kedua lagi tidak hanya kepada remaja. Nah, di apa namanya, penelitian itu juga menyebutkan bahwa yang paling rentan itu antara umur 15 sampai 24 tahun. Nah, juga kalau misalnya dari Usia remaja menuju usia apa namanya, gender, laki-laki perempuan, yang paling banyak perempuan. Oh, ternyata. Nah, iya, Mbak, awas. Enggak. Enggak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Jangan. Nah, Iya. program selanjutnya yaitu berarti kita harus kuatkan di ketahanan keluarga. Jadi Iya. jangan selalu ke korbannya. Korbannya itu biasanya pelajar. Iya. Ya. Kemarin Lilis Karlina ingat? Ada tuh beritanya, jadi bandar narkotika anaknya kelas SMP. Bahaya Iya, kan? iya. Kemudian yang kedua kemarin ada yang juga apa namanya, anaknya mukulin orang sampai masuk ICU. Oh iya. Nah, yang dari pajak katanya orang tuanya, akhirnya kesian bapaknya keluar dari ASN. Ternyata balik lagi ke keluarga ya, Keluarga. ketahanan keluarga. Iya. Ketahanan keluarga. Jadi kita juga tidak hanya dari BKKBN ya, instansi keluarga, atau dari Dinas DP3 AKB. Kita sampai masuk ke keluarga, bagaimana keluarga ini tahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Bagaimana keluarga ini utuh. Tidak hanya ada, tapi mereka bisa hadir bersama anak-anaknya. Iya. Biasanya keluarga ini ada di tempat, tapi semua marahin HP. Tapi bagaimana hadir bercerita dengan anaknya, Iya. ngobrol dengan keluarga, ini udah sulit. Karena ada yang lebih kuat, yaitu HP. Iya. Nah, dan karakter-karakter anak terbangun ini masalahnya bukan dari orang tuanya, dari HP. Lihat film Cina sedih, film India Korea. sedih, Korea. Akhirnya apa, mereka pengen bunuh diri hanya gara-gara nonton seperti itu. Itu dalam ya pengaruhnya. Dalam Bu, Iya. karena hampir berapa jam dia pegang HP. Iya, betul. Nah, itulah dilakukan oleh pencegahan. Itu ada ketahanan keluarga. Insya Allah di Kota Cimahi kita sudah kerjasama dengan pemerintah kota, dengan Posyandu, Oh, dengan iya, iya. PKK. Kita kerjasama Iya. karena ibu-ibu, man of the mom. iya. The power of the mom itu penting untuk kita. Jadi Di keluarga, Posyandu, keluarga itu penting. Dan kita mengingatkan bahwa peran ayah harus hadir. Nah, iya. Biasanya ayah berpikirnya apa? Cuman cari nafkah. Tidak aja, tapi juga untuk bisa menyentuh anaknya. Nah. Penelitian juga membuktikan bahwa yang namanya ayah itu, jika misalnya menyentuh anaknya, berinteraksi, anaknya pasti lebih cerdas. Dan juga penelitian menyatakan ketika keluarganya harmonis, pasti dia jauh dari penyalahgunaan narkoba. Iya. Nah, apalagi tadi disebutkan ternyata pengguna perempuan itu Iya. merupakan pengguna terbanyak gitu ya Terbanyak. kalau dari kasus-kasus yang ada. Dan ternyata peran seorang ayah terhadap anak perempuan itu sangat kuat ya. Kuat, Bu. Iya, Betul. bondingnya harus Ya. dibentuk dengan baik gitu Iya. ya. Karena Iya. ayah ini kan katanya si Raja Tega. Oh, gitu. Ya, Raja Tega ayah itu. Pengalaman Betul, pribadi. pengalaman. Tapi Iya. dari Raja Tega itu membuat anak-anak struggle dan iya. kuat. Iya, iya, Nah, iya. kalau ibu kan penyayang. Iya. Ketika anak-anak dibentuk hanya dengan suara ibu, nantinya ketegasan, Iya, kemudian ketegasan. juga itu Kurang. harus dilengkapi oleh Betul, seorang ayah ya. seorang Iya, iya.
Nah itu juga ada lagi juga dari pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya keluarga, tidak anak di dalam keluarga, tapi kita bagaimana bersatu dengan masyarakat lainnya. Salah satunya adalah dengan komunitas seperti Karang Taruna. Kita membentuk penggiat di wilayah. Kenapa kita membentuk penggiat atau kerjasama dengan instansi-instansi lain? Karena BNN sendiri dan narkoba itu tidak bisa dilakukan oleh BNN sendiri, harus dibantu oleh masyarakat. Kalau ada apa-apa kan BNN mah cuman berapa orang, tapi masyarakat yang harus maju. Nah itu sekelumit tentang permasalahan pencegahan di dan bidang daya mas pencegahan programnya. Iya betul. Nah, kalau kita bergeser nih ya, sekarang bergeser ke bidang rehabilitasi. Nah, kalau ini sepertinya bidang rehabilitasi ini dilakukan atau bertugasnya itu setelah terjadinya kasus. Gitu ya. Boleh Pak Hana menerangkan sebetulnya kalau dari bidang rehabilitasi tugas pokoknya apa sih gitu? Iya, baik. Makasih Mbak. Jadi sesuai dengan namanya ya, bidang rehabilitasi, tugas pokoknya adalah merehabilitasi. Artinya kita sama-sama dengan bidang pemberdayaan dan masyarakat. Ketika pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini tidak memberikan efek maksimal, artinya maka kita hadir untuk memperkuat itu. Artinya kalau pencegahannya agak kurang berhasil, berarti kan ada penyalahguna nih. Jadi kejadian akhirnya kita masuk untuk menyelamatkan penyalahguna. Sebelum nanti ada penindaklanjutan nih, makanya kita masuk ke situ sehingga nanti tugas pokok kita adalah di sana untuk melakukan upaya-upaya pengobatan, rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dilakukan baik di komponen masyarakat ataupun punya lembaga kita. Jadi banyak lembaga-lembaga yang memang sudah kita kerjasama juga nih untuk melakukan jadi rehabilitasi. ikut menjalankan fungsi itu. Untuk menjalankan fungsi. Termasuk saat ini tuh kita sedang memiliki program yang namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Ini juga merupakan salah satu upaya intervensi atau upaya rehabilitasi bagi penyalahguna yang tingkat resikonya tuh ringan. Jadi kita buat kader di suatu kelurahan, kita latih, kemudian kita berikan peningkatan kemampuannya, baru nanti mereka akan memberikan pendekatan-pendekatan ke masyarakat untuk melakukan program rehabilitasi di lingkungan. Jadi nggak harus dibawa ke suatu tempat untuk direhab, jadi dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri tentunya dengan karakteristik yang tingkatannya ringan. Kan kalau sebelum direhab itu Mbak, kita ada screening nih namanya. Kita melihat dulu nih tingkatannya itu dia sejauh mana, rendah, sedang, atau bahkan berat. Nah, ketika tingkatannya masih rendah, maka masyarakat dengan tim intervensi berbasis masyarakat atau tim IBM-nya itu bisa berperan di situ. Karena kita sudah bekali juga mereka. Kenapa ada IBM di masyarakat? Kita tahu sendiri nih bahwa penyalahguna narkoba itu beda ya kasusnya seperti orang yang sakit pada umumnya ya Mbak. Kalau orang yang sakit pada umumnya kita batuk-batuk sendiri sadar nih langsung, aduh saya nggak enak badan, langsung datang ke Fasiankes gitu untuk berobat. Kalau penyalahguna tuh banyak yang seperti nih, saya ini rasanya ketagihan nih seperti ini, tapi saya tuh pingin berubah, tapi saya nggak tahu harus kemana. Nah itu dia fungsinya IBM untuk menjaring seperti itu, supaya ketika dia menggunakan itu ada niatan seperti itu tidak berkelanjutan, tidak sampai tertangkap. Kalau misalnya tertangkap berurusan hukum nanti beda lagi ceritanya. Beda lagi. Begitu, betul. Penanganannya juga beda ya? lagi. Jadi di dalam rehabilitasi tentunya kita ada upaya rehabilitasi rawat jalan, ada upaya rehabilitasi rawat inap, kemudian ada upaya rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat. 3 programnya semuanya sama-sama untuk memulihkan pecandu atau penyalahguna. Dan tentunya kita semua menjalankan program itu untuk masyarakat secara cuma-cuma alias gratis. Gratis ya. Betul. Jadi jangan khawatir nih kalau misalnya ada saya kayaknya tertarik atau kasus atau apa, silahkan nanti tinggal hubungi kami, nanti kita bantu. Nah, mungkin itu sedikit mengenalkan bidang rehabilitasi dan apa yang dilakukan di bidang tersebut ya. Nah, mungkin sebelum kita bergeser lagi ke bidang pemberantasan ya, yang terakhir dengan Pak Bagus, kita jeda dulu sejenak ya, karena kita harus mendengarkan ada satu nih, ada diperdengarkan juga nanti ada War on Drugs, ada lagunya ini ya, hip hop gitu ya. Enak buat didengar. Nah, kita simak dulu yang satu ini. Setelah itu kita akan lanjut perbincangan kita bersama BNN Kota Cimahi. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Let's
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang masih simak perbincangan kita di pagi hari ini bersama para narasumber dari BNN Kota Cimahi. Dan kini kita lanjut ke bidang yang lain yang ada di BNN Kota Cimahi, yaitu bidang pemberantasan. Dan ini Katim pemberantasannya hadir langsung ya, Pak Bagus Rampa, silahkan. Mungkin ingin mengenalkan juga sebetulnya kalau dari tadi pencegahan dan pemberdayaan, kemudian ada proses rehabilitasi. Nah, kalau ini dari bidang pemberantasan, apa saja yang dilakukan atau apa sih sebetulnya tugasnya dari bidang pemberantasan ini sendiri? Ya. Baik, terima kasih Mbak Arin. Ya. Selamat pagi, good listener ya. Iya, good listener. Saya akan memberikan gambaran tentang bidang pemberantasan di Badan Narkotika Nasional. Yeah. Sebetulnya yang jadi dasar pelaksanaan P4GN di BNN itu ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yeah. Itu tentang narkotika. Itu yang menjadi dasarnya. Yeah. Khusus untuk bidang pemberantasan, itu bidang pemberantasan pelaksanaannya ialah melakukan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Itu. Oh, jadi nah, kalau kita kita itu lebih ke hard power approach. Kalau dari 3 approach yang tadi sudah jadi pendekatan tadi kan ada pendekatan yang softnya dari pencegahan daya mas dan rehabilitasi. Kalau pemberantasan lebih ke hard power approach. Jadi pendekatannya represif. Pendekatannya represif. Kemudian pelaksanaan yang lainnya di bidang pemberantasan, selain tadi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, ialah pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan yang terorganisir. Di bidang narkotika agak lebih berat ya dengarnya. Karena kan memang galak ya. Memang lebih hard ya, namanya juga hard power approach gitu. Kita dengan pendekatannya represif. Nah, kemudian di bidang pemberantasan khususnya di BNN Kota Cimahi itu ada yang namanya di kita itu kalau kita mengamankan, melakukan penangkapan, kemudian kita amankan dalam tanda kutip misalnya penyalahguna penyalahguna itu bisa mengajukan yang namanya asesmen. Penilaian asesmen terpadu itu penilaian yang dilakukan oleh tim. Timnya ini terdiri dari siapa aja sih? Siapa aja tuh? Timnya yang pasti ada penyidik dari BNN, ada penyidik dari kepolisian, kemudian ada jaksa, tentunya jaksa, kemudian dari dokter, dari dokter, kemudian psikologi, karena kan yang di dalamnya ini akan menentukan, memberikan rekomendasi. Ini khusus di garis bawah untuk penyalahguna. Nah, penyalahgunanya nanti akan diberikan rekomendasi. Mau diapakan? Gitu ya, rekomendasi. Betul. Tapi bukan berarti proses hukum tidak berlanjut. Proses hukum tetap berlanjut. Tetap berjalan. Nanti rekomendasinya seperti apa? Ini yang akan dibahas di tim ini. Seperti itu dari sisi pemberantasan. Ini ada kepolisian, jaksa, dokter, psikolog gitu ya. Kemudian dari BNN sendiri tim ini untuk menentukan rekomendasi jadi saya contohkan seperti ini, ketika misalnya jadi hasil penangkapan itu bukan hanya hasil penangkapan BNN, tapi misalnya hasil penangkapan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian, nanti si keluarga melalui penyidik itu bisa mengajukan penilaian. Penilaian terhadap kliennya, misalnya kalau pengacara itu bisa mengajukan pihak keluarga bisa mengajukan tolong itu, tapi lewat surat resmi kepada penyidik. Nah, nanti penyidik menganalisa, menilai sejauh mana apakah ini bisa diajukan untuk asesmen. Baik, nah asesmen terpadu itu di dalamnya ada asesmen medis,
asesmen medis. Nanti untuk yang detailnya itu ada Pak Hana bisa menjelaskan ya, apa saja yang dinilainya gitu. Iya. Karena ini hubungannya dengan rehabilitasi, karena ini balik lagi ya, setelah direkomendasikan, nanti balik lagi penanganannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau secara garis besar di bidang pemberantasan, sama tugasnya di BNN salah satunya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Oh gitu. Nah, penyelidikan gitu. dan penyidikan terhadap tindak pidana. Ya kalau bahasa kerennya lah, BNN bisa menangkap gitu. Boleh. Bisa mengamankan gitu. Ini berkoordinasi dengan kepolisian juga ya pastinya. Selain itu kita tetap berkoordinasi dengan kepolisian, tapi BNN mempunyai kewenangan juga. Juga bisa yang sama dengan gitu. Betul. Iya. Jadi bisa melakukan selain karena memang tugas pokoknya melakukan penyidikan dan juga penyelidikan ya. Jadi bisa proses penangkapan juga boleh berwenang ya untuk melakukan itu ya. Berwenang. Iya. Nah, terima kasih. Dan mungkin boleh diselingi pertanyaan-pertanyaan ya. Soalnya ini tambah banyak nih pertanyaan. Nah, ada lagi yang mau disampaikan dari bidang pemberantasan? Saya kira cukup mungkin untuk garis besarnya. Pengenalan ya. Gitu. Biar masyarakat juga good listeners nih pada tahu sebenarnya kalau dari pencegahan bagaimana, rehabilitasi bagaimana, dan dari bidang pemberantasan bagaimana gitu ya, tugas-tugas pokoknya. Ya, nah untuk Anda good listeners yang mungkin belum atau ingin menyampaikan pertanyaan, masih dinantikan juga di 085161280929 atau melalui DM Instagram juga boleh ya, di akun Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Dan ini mungkin boleh masuk ke pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Salah satunya ini pertama dari Teh Tri nih ya di Cimahi. Ini teteh apa akang ya? Pokoknya namanya Tri katanya di Cimahi. Nah, pertanyaan begini, bagaimana kalau semisal masyarakat sekitar tahu ada aktivitas mencurigakan terkait narkoba dan sejenisnya di lingkungan sekitar? Kita harus lapor kemana? Dan apakah ada WA resmi untuk melaporkan hal tersebut? Mangga, siapa yang akan menjawab? Ya. Oke. Ya, memang kita udah di media sosial sudah ada. Kadang juga Bang Wawan dapat dari DM. Iya. Ya, dari info BNN Kota Cimahi di ininya juga di Instagramnya ada. Kemudian juga kalau mau nelfon langsung pengen WA-an, itu bisa nih di 0813 244444759. Iya. Atau mau telepon kantor ke 6658571. 6658571. Ini atau bisa mau DM juga nih. Ke IG-nya tadi. DM-an itu. Dan nggak akan ketahuan sama orang lain. Betul. Langsung ke Bang Wawan nggak ini? Boleh. Langsung. Di tag ya, ke Bang Wawan. Pokoknya pengennya ya. Tag aja BNN Kota Cimahi ini akun resminya. Ya, BNN Kota Cimahi. Nah, di sana boleh nanti rekan-rekan bertanya apa saja. Yang penting jangan untuk mencari jodoh di sana. Nah, itu yang berat. Itu mah repot ya. Nanti itu, masalahnya manjang. Iya. Boleh. Nah, itu tadi diinformasikan salah satunya nomor telepon bisa di 0813 2444 4 kali ya, 759 atau ke nomor telepon lokal 6658571 atau kalau mau DM-an sama Bang Wawan boleh ke Instagramnya BNN Kota Cimahi ya. Nah, untuk Teh Tri ini semoga menjawab ya pertanyaannya. Tri itu 3 ya berarti? Apanya? Tri itu 3 Oh iya ya, kayaknya ini 3 orang. 3 orang. Apa nggak tahu anak ketiga nih. Kemudian, nah berlanjut ke Teh Rini katanya ya pertanyaannya. Selain sosialisasi di media lewat talk show, iklan dan juga sosialisasi di sekolah, adakah cara lain yang ditempuh BNN untuk mensosialisasikan ke warga? Kalau itu melalui instansi ya, maksudnya melalui lembaga sekolah atau. Nah kalau ke warga itu sendiri, ada nggak cara yang ditempuh oleh BNN? Misalnya katanya sosialisasi terkait bahaya narkoba di tingkat kecamatan dengan ngundang warga gitu. Pernahkah dilakukan? Mangga Pak Kepala. Terima kasih Mbak Irin.
Untuk pertanyaan tadi disampaikan oleh Mbak Irin ya, memang untuk sosialisasi ke warga sudah ada permintaan, beberapa permintaan dari tingkat RT, RW maupun gitu. Dari boleh ya kita pengen ada sosialisasi. Ya, boleh diminta langsung membuat surat resmi ke BNN, kita akan sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Juga kita ada program namanya Kelurahan Bersinar. Nah, Kelurahan Bersinar itu ada kelurahan bersih dari narkoba. Itu juga nanti dikumpulkan seluruh elemen masyarakat di kelurahan, dari mulai Karang Taruna, dari mulai Posyandu, Penggerak PKK, tokoh masyarakat di sana kita sosialisasi. Juga dari para ulama, alim ulama, ustadz juga pernah juga meminta sosialisasi di masjidnya mereka. Kita menyampaikan tentang program pencegahan narkotika ini sendiri, perang terhadap narkotika. Ya, jadi boleh saja diminta oleh masyarakat kepada kita. Apapun bentuknya kita sosialisasikan, nanti bentuk program-program kita yang laksanakan sehingga masyarakat menjadi tahu gitu loh, bagaimana tindakan upaya kita, bagaimana kita merehab mereka, bagaimana mereka untuk terus terang. Jadi kami ingin tuh BNN tuh seperti dokter yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya pada saat dia sakit, disampaikan tadi oleh Pak Hana dari rehabilitasi, pada saat sakit dia untuk datang untuk berobat. Masyarakat tahu kemana harus datang. Jadi harus tahu dia. Jadi sekarang kita dibutuhkan sebagai dokter. Artinya orang yang penyelamat mereka, penyelamat jiwa mereka, penyelamat kesehatan mereka, bahwa BNN lah tempatnya untuk merehab mereka, untuk kembali ke jalan yang normal kembali seperti kehidupan semula. Saya tambahkan. Nah, mungkin gratis ya, cuma-cuma tanpa dipungut bayaran. Kami tidak pernah mengungut bayaran karena kami udah dibayar oleh negara. Jadi kepada siapapun juga, kepada volunteer dari IBM, dari manapun masyarakat yang datang dengan keluarganya minta direhabilitasi, kita rehabilitasi. Bagi yang kurang mampu misalnya, kita sudah pernah merawat masyarakat yang kurang mampu untuk rawat inap karena kenapa? Mereka tidak punya biaya, akhirnya kita rekomendasikan dirawat di Lido. Kita antar ke sana dengan keluarganya tanpa juga dipungut biaya. BNN akan memfasilitasi untuk ke Lidonya supaya mereka sembuh kembali. Setelah mereka dirawat, selesai mereka dirawat di Lido atau rawat jalan, kita ada namanya pasca perawatan nanti. Oleh tim rehabilitasi juga ada kesana lagi ke rumahnya, kita berkunjung ke rumahnya, tanya orang tuanya bagaimana selanjutnya sampai mereka betul-betul pulih kembali. Jadi ada pasca rehabilitasi, ada programnya juga seperti itu. Gitu. Nah ini mungkin menyangkut tindakan-tindakan atau apa yang dilakukan oleh BNN ya dalam mensosialisasikan, kemudian juga penanganan seperti betul. Tadi. Nah ini mungkin boleh diterangkan juga, ini ada yang bertanya lagi nih dari Wisnu katanya, apa kebijakan BNN untuk memerangi narkoba sudah merata di Kota Cimahi? Apakah sudah ke semua tingkatan usia misalnya, atau dari nggak cuma di sekolah tapi ke masyarakat secara lebih mendalam juga? Apakah kalau khusus di Kota Cimahi ini sendiri gimana Pak? Untuk kebijakan BNN, kebijakan adalah kepada khususnya kita memang ditekankan untuk kepada jaringannya, kepada peredaran narkotikanya. Kita kebijakannya langsung melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyelidikan, langsung kita berantas dan kita limpahkan kepada kejaksaan karena BNN punya kewenangan untuk melimpahkan berkas. Tetapi bagi penyalahguna, tadi disampaikan oleh Pak Bagus dari berantas, untuk penyalahguna dari pihak keluarga bisa minta kepada penyidik, misalnya ke kepolisian, bisa minta ke penyidik untuk melakukan asesmen terpadu namanya TAT, yang terdiri timnya sudah disebut oleh Pak Bagus dari kepolisian, kejaksaan, dari BNN maupun dari pengadilan juga nanti dilibatkan. Nanti di situ ada tim, ada rekomendasi. Tetap perkaranya lanjut, diberikan rekomendasi. Perkara tidak lanjut, tidak diberikan rekomendasi atau tanpa rekomendasi. Jadi nanti keputusan hakim bisa memutuskan bahwa memang karena penyalahguna, diputuskan bisa nanti rehabilitasi ke lembaga yang ditunjuk untuk rehabilitasi. Itu keputusan hakim. Jadi melihat daripada TAT tersebut. Jadi kebijakan dari kita, dari BNN Kota Cimahi, kita tetap memerangi narkotika. Begitu juga dengan obat-obatan, karena yang di Cimahi ini kebanyakan adalah penyalahguna obat-obatan, daftar G seperti tramadol dan sebagainya ya. Daftar G yang tidak boleh diperjualbeli bebas.
yang hanya dilakukan oleh resep dokter. Nah, itu resep dokter memang bagi orang-orang yang memang membutuhkan, bukan disalahgunakan. Nah, BNN punya tindakan tegas juga apabila kami menangkap, artinya mengetahui itu, dan kami lakukan tindakan melalui penangkapan secara langsung, artinya tertangkap basah. Kita serahkan nanti kepada yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu pihak kepolisian. Ya. Kita tetap akan melakukan pemberantasan karena ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Iya, itu betul, dari betul. BNN. Nah, kalau menyangkut karena ini penyalahgunaan narkoba, berarti ada jenis-jenis narkotika yang memang diperbolehkan secara medis mungkin ya untuk dipergunakan. Nah, itu kalau penggolongan jenis-jenis narkotika yang boleh dan tidak boleh itu apakah ada dasar hukumnya atau memang berkoordinasi dengan pihak medis atau bagaimana tuh, Pak? Dasar hukumnya sudah diatur di Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Di itu ada beberapa jenis golongan narkotika, golongan 1, golongan 2. Itu yang tidak boleh digunakan. Tapi ada narkotika yang boleh digunakan untuk kepentingan medis. Nah, itu. Ya, itu ada dalam aturan undang-undang tersebut. Untuk kepentingan medis, narkotika boleh digunakan. Contohnya seperti pada saat orang melakukan operasi. Nah, itu kan menggunakan bahan medis. Itu kan morfin yang digunakan untuk pembiusan. Ya, jadi untuk medis boleh dipergunakan untuk obat bius. Obat bius itu mengandung narkotika golongan 1 juga, tetapi boleh kan untuk medis. Demi kepentingan medis, ada disebutkan dalam undang-undang tersebut. Untuk kepentingan medis. Dan tentu harus melalui rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ya. Dan penggolongannya itu tidak bisa sembarangan orang menggunakan itu. Hanya orang-orang yang berkepentingan, artinya memang ditentukan oleh Menteri Kesehatan untuk kepentingan medis, disebutkan di situ. Tanpa disebutkan yang lain, hanya untuk kepentingan medis. Dan kalau jenis-jenis misalnya ada jenis obat yang tadi Bapak juga sempat sebutkan jenis daftar G. Iya. Nah, itu kalau misalnya tempat penjualan obat gitu, terus memperjualbelikan secara bebas, itu juga termasuk yang ditindaklanjuti oleh BNN. Oleh BNN karena di situ ada ketentuan tentang apotik atau penjual obat itu dia ditentukan oleh Dinkes Kota Cimahi, mana apotek yang boleh menjual itu kan ditentukan. Ada apoteker yang boleh menjual itu. Tetapi itu harus menggunakan resep dokter. Tidak diperjualbelikan secara bebas. Karena akan berakibat bagi kelemahan, bagi pemakai akan berakibat fatal apabila menggunakan secara bebas. Karena dapat merusak otak, merusak kesehatan bagi penggunanya. Dan mereka dikenakan oleh penyidik biasanya adalah tentang undang-undang kesehatan, bukan undang-undang narkotika. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari good listeners yang sudah masuk ya. Nanti kita akan bahas kembali dan kita jeda dulu sejenak ya. Kita dengarkan lagi yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang masih simak perbincangan kita bersama BNN Kota Cimahi. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkannya via streaming. Nah, Anda bisa menyimak perbincangan ini juga nanti akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Mix Radio ya, di 929 Mix Radio. Oke, dan mungkin kita masih akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang masih ngantri ini ya. Ingin bertanya, enggak ada yang mau nelfon langsung ini ya. Kita bahas dulu yang sudah mengajukan pertanyaannya di 085161280929. Pertanyaan berikutnya dari Amar. Keren nih katanya perbincangannya. Jadi penasaran apa aja sih kendala yang BNN pernah hadapi untuk pencegahan narkoba? Kayaknya pencegahan Bang Wawan lagi nih. Mangga. Ya. Kendala banyak kendalanya ya. Banyak. Kalau misalnya dari lingkungan sekolah, kendalanya yaitu kami kok sekolah hanya korbannya saja atau hanya anak-anaknya saja. Toh yang ngirim ke sekolah siapa? Orang tua. Nah, kami belum dilibatkan nih orang tua untuk mendengarkan
Soalnya masyarakat itu masih berpikir yang diberikan penyuluhan itu orang apanya itu anaknya, remajanya. Iya. Emang dibentuknya anak-anak itu dari siapa? Dari orang tua. Keluarga, dari orang tua. Karakternya Iya, itu yang masalah. Kemudian juga masih ada masyarakat yang saya mah nggak menggunakan, jadi cuek, apatis, ya, apatis terhadap nggak peduli, lingkungan, ya, nggak peduli. iya. Terus kalau misalnya ada dari pemberantasan di sebelah tetangganya ada yang menyalahgunakan, takut untuk melaporkan. Padahal kita punya tagline-nya tuh, berani lapor, berani rehab, satu lagi berani cegah. Nah, itu harus berani kita. Karena kalau misalnya tidak ada kehadiran masyarakat di lingkungannya, bagaimana pemberantasan nggak nyambung, ini? Nggak ya. nyambung. Iya, betul. Nah, itu pencegahan yang harus kita lakukan. Itu mungkin yang Nah, kendalanya salah satunya takut, terus nggak peduli gitu ya. Iya. Ternyata itu jadi kendala yang lumayan ganjel ya. Ganjel juga Iya. ya. Soalnya kan BNN tidak cuman sedikit, Mbak. Kalau misalnya kita tidak bersinergis dengan masyarakat, dengan lingkungan yang lainnya, nggak akan selesai. Ya, harus dari diri sendiri dulu. Iya, betul. Dan care pada orang lain. Ingat, Mbak, kita mati juga diangkut oleh orang lain loh. Kalau kita nggak peduli, Jangan mau nggak diangkut, dikuburin sama orang sendiri. Nah, ngubur sendiri kan, Mbak? Iya, betul. Ya, itu intinya. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini sepertinya untuk Pak Hana nih ya. Kan misalnya mengenai rehabilitasi. Tadi cegah-cegah terus ini tuh. Pak Hana. Ini dari Emma dari Kelurahan Cibabat katanya. Nih, seberapa persen? Seberapa persen efektivitas rehabilitasi yang telah dilakukan dan juga berapa persen? Aduh, ini harus ngitung ini Pak Hana ya kayaknya. Ngitung ya saya. Tingkat kambuhnya, karena saya pernah dengar kalau pecandu narkoba itu tidak akan sembuh. Ya, betul nggak sih? Betul, Nah. betul sekali Mbak. Jadi kita menyebutnya bahwa penyalahguna narkotika ini itu tidak akan sembuh, tetapi dia pulih. Oh. Gitu. Artinya Beda kalau ya? dia pulih, dia bisa relapse, dia bisa kembali menyalahgunakan narkoba. Gitu. Oh, gitu. Nah, begitu betul. Nah, untuk berbicara berapa persen sih sebenarnya seseorang Efektivitas katanya. efektivitasnya, Rehab nah, itu. saya juga belum penelitian Iya, ya. iya. Tapi secara pengalaman di lapangan, orang-orang yang sudah menjalani rehabilitasi di BNN Cimahi tentunya ya. Iya. Terutama yang rawat jalan, memang ada yang kembali relapse, tapi kurang lebih tidak sampai dengan masih di bawah 5% lah. Artinya cuman satu atau dua orang saja yang kembali relapse. Iya. Itu pun mereka kembali lagi ke kami untuk bagaimana nih saya relapse lagi Iya, gitu. Dia membutuhkan konseling lagi ke kita, atau apakah saya ini butuh putus zat ya atau seperti apa. Nah, itu bisa terjadi, Mbak. Yeah. Relapse itu bisa terjadi. Orang sudah sembuh, kemudian dia naik motor, ngelihat tempat beli, inget lagi rasanya, bisa beli lagi. Bisa balik Nah, lagi. itulah makanya penyalahguna narkoba itu kita tidak sebut sembuh, tetapi pulih. Tapi jangan khawatir, Yeah. pulih itu banyak juga yang pulih, gitu. Yang tidak kembali lagi itu banyak sekali. Jadi jangan gitu. melihat satu sisi saja. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau secara tadi yang ditanyakan efektivitas rehabilitasi terhadap ini ya Betul. kasus penyalahgunaan cukup efektif ya. Cukup efektif, Iya, iya. cukup efektif. Jadi enggak sia-sia gitu ya Betul. dilakukan Iya, rehab betul. terhadap seseorang yang sudah melakukan penyalahgunaan Yap. narkoba. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lain nih ya. Ini rehab lagi nih ya. Boleh. Dari Tama. Kita pulang aja ya. Boleh. Biar Pak Hana aja ya yang nerangin. Biar Nih saya aja katanya rehab untuk pemakai kan bisa bikin mereka abstinen. Apa tuh ya? Abstinen. Nah, apa tuh? Saya juga Pinter nggak nih ngerti. yang nanya nih. Iya ya. Kesehatan. Oh, mungkin orang kesehatan ya. Mbak Amel nih nanya, tapi karena banyak kasus artis yang selalu terjerat lagi, faktornya apa sih sebetulnya? Apakah program rehabilitasi ini kurang efektif? Kembali ke efektivitas lagi ya. Ataukah ada cara lain untuk benar-benar menghentikan para pemakai agar tidak terjerat lagi? Betul. Jadi seseorang abstinence itu adalah dia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak mengkonsumsi zat. Ya. Termasuk alkohol. Artinya kalau misalnya kita rehabilitasi nih, targetnya ini kamu mau seperti apa? Saya akan abstinen selama 3 bulan lah minimal. Artinya dia akan mempertahankan dirinya untuk tidak menggunakan zat tersebut selama 3 bulan. Targetnya seperti itu.
biasanya dibikin target dulu nih. Abstinen itu bertahan artinya. Iya. Oh, gitu. Tetapi ketika abstinen itu terjadi, bertahan pada dirinya sendiri, maka ada faktor yang bisa membuat dirinya goyang nih gitu. Ada trigger nih buat dirinya buat aduh saya kayaknya gak kuat nih buat godaannya nih tinggi banget nih godaannya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, banyak artis memang yang direhabilitasi taunya pakai lagi gitu kan. Kayak kemarinnya ada salah satu artis juga yang pakai lagi. Ya artinya bahwa rehabilitasi itu secara tadi bahwa prosesnya itu tidak akan bisa menyembuhkan seseorang tapi bisa memulihkan seseorang. Ketika seseorang itu pulih, bagaimana dia untuk mempertahankan kepulihannya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab di dirinya sendiri. Artinya mereka apakah harus cari aktivitasnya seperti apa. Banyak artis-artis yang terjerumus itu kadang mereka kan aktivitasnya tinggi ya Mbak ya. Nah, salah satu zat itu kan yang membuat bisa beraktivitasnya kuat gitu kan ya, beraktivitas dengan aktivitas tinggi dengan pakai zat itu dia bisa lebih stabil, nggak capek. Misalnya kalau orang pakai sabun bisa jadi lebih kuat, lebih apa gitu, lebih stabil. Nah, itu yang membuat artis-artis itu banyak yang mengkonsumsi narkoba itu ya karena aktivitasnya. Betul, aktivitas yang tinggi, tuntutan pekerjaan yang tinggi, itu adalah salah satu faktor yang memicu untuk dia kembali relapse akhirnya kan untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, ini balik lagi kayaknya ke peran keluarga dan orang-orang terdekat ya untuk jagain gitu ya, jangan sampai kejadian lagi. Betul. Ada pendamping, jadi harus ada pendamping yang kuat juga. Iya, betul. Nah, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya mungkin. Udah terakhir lagi ya? Udah terakhir nih. Nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam. Nah, ini untuk Pak Bagas, Pak Bagus. Punten. Nah, ini dari Pak Ferry katanya di Sumedang. Saya membaca salah satu utas di sosial media, ada seseorang yang bercerita katanya, ini agak panjang ya, jadi curhat dulu. Salah satu anggota keluarganya pemakai, kemudian mengajak saudara yang lain juga, dan kemudian dia mengancam si pemakai akan dilaporkan ke polisi, tapi keluarga yang lain melarang untuk jadi peran keluarga yang tahu sebetulnya terhadap pemakai ini gitu ya. Nah, apakah ada undang-undang atau sanksi yang mengatur tentang orang yang melindungi pelaku penyalahgunaan narkotika? Sanksi apa sih yang buat orang-orang yang melindungi ini sebetulnya ada nggak sih ininya apa undang-undangnya atau ini ya? Ini kayaknya dari pemberantasan nih yang paling tepat untuk menjawab. Jadi saya jawab seperti ini. Sebetulnya ini kan mencontohkan bagaimana di lingkungannya, di lingkungan keluarganya ada yang terpapar, terpapar atau pengguna. Nah, kemudian dari salah satu anggota keluarganya mungkin dia dilindungi, dilindungi. Iya, betul. Yang harus dilakukan sebetulnya anggota keluarga atau anggota lingkungan di sekitarnya itu melaporkan, wajib melaporkan. Harusnya ya. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau yang dilindungi gimana? Yang melindungi yang melindungi gimana? Itu jelas. Undang-undang tadi, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 2009 itu ada nanti di salah satu pasalnya 131 itu. Nah, ternyata ada jadi, diatur. Kalau misalnya dalam satu keluarga kita di lingkungan tertentu itu tidak melaporkan, nah tidak melaporkan kan? Itu jelas itu akan dapat kena pidana juga. Oh, gitu ya. Jadi tidak boleh dilindungi, gitu, tidak diinformasikan, dilaporkan, diajak, dibawa, gitu. Iya. Jadi bisa datang ke kantor BNN terdekat atau pihak kepolisian terdekat, polsek atau polres, atau di sana kalau misalnya di tingkat kelurahan itu ada Babinsa, Babinkamtibmas. Bisa ya gitu, kita melaporkan. Gitu, melaporkan. Nah, kalau memang itu tidak terlaporkan, si yang melindunginya ini akan kena, bisa terjerat. Karena apa? Dia itu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menginformasikan dalam yang tadi itu, menginformasikan. Jadi jangan takut. Ya. Intinya jangan takut melapor ya. Jangan takut. Mungkin Pak Kepala bisa ada. Saya menambahkan, jadi
bagi seseorang dalam KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana secara umum menyatakan bagi seseorang yang melindungi, yang mengetahui tentang suatu perbuatan kejahatan dikenakan ancaman pidana. Saya lupa pasalnya iya, itu. Cuma ada ya yang bagi aturannya. aturan itu. Bagi mereka yang melindungi atau menutupi sengaja tidak ini, mereka kena melaporkan itu. Makanya tidak usah takut untuk melapor tentang adanya tindak penyalahgunaan, apalagi dalam keluarganya bukan hanya dia memakai, tapi juga terlibat peredaran narkobanya. Harus dilaporkan. Bagi yang tidak melaporkan, bagi yang melindungi apalagi terkena. Melindungi, menyimpan, memakai, semuanya kena. Undang 35 juga mengatur, juga dalam KUHP juga diatur yang orang yang melindungi kejahatan. Itu salah satunya dasar hukumnya dalam pada bagi orang yang melindungi perbuatan kejahatan. Ada undang-undangnya gitu ya yang. Nah, ini sepertinya kita harus waktunya masih adakah atau udah ya sudah. Ini nanya ke Rafa. Ini nah, untuk Anda yang mungkin ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin kalau rekan-rekan bapak-bapak dari BNN Kota Cimahi ini berkenan untuk menjawabnya melalui Instagramnya Mix Radio, seperti tadi ada yang masuk juga melalui WhatsApp. Nanti mungkin bisa dibalas melalui WhatsApp saja ya. Bisa dibalas pakai TikTok nanti. Oh gitu. Ya, ada. Pak Jarvan ada ya, Pak Jarvan ya? Balas pakai TikTok. Gitu. Ini adminnya ya. Iya. Boleh. Oh, di IG ya, boleh melalui Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio atau di Instagramnya BNN Kota Cimahi ya. Nah, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan oleh Pak Julius, silakan. Ada yang kita sampaikan, besok kami akan merayakan HUT BNN yang ke-21. Iya. Kami berdiri tahun 2007, tanggal 22 Maret. Ya. Kami punya semboyan adalah War on Drugs, artinya perang terhadap narkotika, khususnya untuk Kota Cimahi, dan speed up akselerasi di bidang War on Drugs. Jadinya kita tetap berperang melawan narkotika untuk Kota Cimahi, dan kami menyampaikan ke seluruh masyarakat Kota Cimahi dan seluruh masyarakat pendengar di radio Mix, tidak usah takut untuk menolak, tidak usah takut untuk mencegah, tidak usah takut untuk melaporkan kepada BNN tentang penyalahgunaan narkotika. Iya. Jadi nggak usah takut ya, karena tadi udah disebutkan ada perlindungannya juga untuk yang melaporkan, dan efeknya terutama ya, ternyata narkoba ini luar biasa, nggak cuma di kalangan remaja, ternyata tadi disebutkan ya di offline katanya di anak-anak juga ternyata sudah mulai masuk ya. Ada yang mau menambahkan barangkali? Cukup. Oh gitu. Udah semua ya. Sama satu lagi nih. Boleh. Jadi yang paling penting adalah ketika merasa ada penyalahguna atau yang memang membutuhkan layanan rehabilitasi, sekali lagi jangan takut untuk melapor, untuk mengobati dirinya sendiri. Kita akan merahasiakan identitas dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir nanti saya takut di penjara, saya takut nama baik jadi jelek ya, nggak akan. Yang penting adalah kita akan berusaha mengobati semaksimal mungkin dan memulihkan supaya tidak relapse kembali. Iya, betul ya. Dan terima kasih sekali lagi kedatangannya para narasumber ini di Mix Radio, untuk Pak Julius Amra, kemudian juga Bang Wawan, Pak Hana, Pak Bagus juga terima kasih ya. Dinantikan lagi kedatangannya di lain kesempatan ya. Jangan kapok. Iya. Oke, good listeners, dan sudah tuntas ya sepertinya. Tapi tidak termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dibacakan, nanti akan kita susul dengan jawaban-jawaban yang akan kita kirimkan ya. Nah, terima kasih atas kebersamaannya di hari ini, terima kasih juga atas perhatiannya, dan untuk hari ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.